Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Taruna Prakarsa SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Di video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan tugas mini artikel yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasi Yasmin dan rekan saya Dina Purnamasari dan Korina Aprilia Olga. Jadi artikel ini yang telah kami buat dengan judul Navigasi Hukum Asing dalam Sengketa Perdata Internasional, Studi atas Penerapan Lex Pori dan Lex Causa dalam kasus perkawinan campuran di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, di era globalisasi, perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing semakin meningkat. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama ketika terjadi sengketa seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta, karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum negara. Dalam hukum perdata internasional, persoalan utama adalah menentukan hukum yang berlaku, yaitu antara Lex Pori sebagai hukum tempat perkara diperiksa dan Lex Causa sebagai hukum yang mengatur pokok sengketa. Namun dalam praktik peradilan di Indonesia, penegakan kedua prinsip ini belum selalu konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana hakim Indonesia menentukan pilihan hukum dalam sengketa perkawinan campuran. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Dina Purnamasari dan materi kedua akan dijelaskan oleh Korina Aprilia Olga. Untuk sebab pertama, yaitu penerapan Lex Pori dan juga Lex Causa dalam penentuan kualifikasi dan yurisdiksi sengketa perkawinan campuran. Pertama, aku bakal jelasin dulu apa itu Lex Pori dan juga Lex Causa. Lex Pori adalah hukum negara tempat pengadilan memeriksa perkara. Jadi, kalau sengketa perkawinan campuran diperiksa di Indonesia, maka hakim pertama-tama akan memakai hukum Indonesia. Lex Pori ini dipakai untuk menentukan apakah pengadilan Indonesia ini berwenang, sekaligus untuk mengklarifikasikan jenis sengketanya. Dalam praktiknya, pengadilan Indonesia biasanya menyatakan berwenang kalau ada hubungan kuat dengan Indonesia, misalnya salah satu pihak WNI atau yang berdomisili di Indonesia. Di tahap ini, hukum nasional akan menjadi pintu masuk sebelum masuk ke dalam hukum asing. Setelah itu barulah masuk ke Lex Causa. Lex Causa adalah hukum material yang mengatur pokok perkara. Dalam perkawinan campuran, Lex Causa ini umumnya ditentukan berdasarkan Lex Loci Calibrationis, yaitu hukum tempat negara perkawinan ini berlangsungkan. Tapi, hukum asing itu tidak otomatis dipakai kalau isinya bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia, seperti soal usia menikah, pencatatan, atau ketentuan dalam undang-undang perkawinan, maka hakim bisa saja menolak untuk menerapkannya. Hakim juga bisa mempertimbangkan hubungan yang paling nyata, misalnya domisili para pihak atau dampak hukumnya terjadi di Indonesia, terutama untuk urusan anak dan juga harta. Jadi intinya Lex Pori itu menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana perkara itu dinilai, sedangkan Lex Causa itu menentukan hukum apa yang mengatur isi sengketanya dalam perkawinan campuran. Baik, materi selanjutnya yaitu pertimbangan hakim Indonesia dalam menentukan choice of law pada sengketa perdata internasional terkait perkawinan campuran. Nah, dalam menentukan choice of law pada sengketa perkawinan campuran, jadi hakim Indonesia ini secara konsisten menerapkan hukum nasional Indonesia sebagai Lex Pori, khususnya itu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila gugatan diajukan ke pengadilan di Indonesia. Nah, jadi pendekatan ini diperkuat oleh asas statuta mixta sebagaimana diatur dalam pasal 18 AB yang menetapkan bahwa bentuk dan akibat hukum suatu perbuatan tunduk pada hukum tempat perbuatan itu dilakukan. Nah, meskipun para pihak mungkin berdomisili di luar negeri, penerapan hukum Indonesia tetap dianggap paling tepat jika terdapat keterkaitan nyata seperti tempat pencatatan perkawinan atau keberadaan harta dan anak di wilayah Indonesia. Selain aspek prosedural, hakim juga mempertimbangkan keterkaitan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan di tengah tantangan perbedaan sistem hukum antar negara. Hakim juga cenderung berhati-hati dalam menangani isu sensitif seperti yang pertama itu hak asuh anak dan pembagian harta kekayaan, agar putusan yang dihasilkan bersifat efektif dan tepat dilaksanakan di dalam negeri. Dengan demikian, penututan hukum yang berlaku tidak hanya berpijak pada teori hukum perdata internasional, tetapi juga berorientasikan pada aspek praktis guna menghindari konflik hukum berkelanjutan dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi para pihak yang bersengketa. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya, Dina Purnamasari dan Korina Aprilia Olga, selanjutnya saya akan menyimpulkan terkait dengan materi ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam sengketa perkawinan campuran, Hakim Indonesia pada tahap awal menerapkan Lex Fori untuk menentukan kewarganegaraan dan proses beracara. Selanjutnya, Lex Causa ditentukan berdasarkan faktor seperti kewarganegaraan, domisili, dan tempat perkawinan dilangsungkan. Namun, jika sengketa memiliki keterkaitan yang kuat dengan Indonesia, hakim cenderung menerapkan hukum nasional demi kepastian dan keadilan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi aturan hukum perdata internasional agar penerapan Lex Fori dan Lex Causa lebih konsisten dalam praktik peradilan. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.